kompleksitas komunikasi manusia. Yuk, yang penasaran kita langsung ke materinya. Dadah. Kompleksitas komunikasi manusia. Dalam pandangan lain, manusia adalah makhluk yang saling berhubungan, bahkan saling membutuhkan dalam individu satu ke individu yang lainnya. Dari individu satu ke individu yang lainnya, semuanya tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan bisa membatasi antara satu dengan yang lainnya. Lalu, yang selanjutnya ada kompleksitas tingkah laku. Manusia meliputi hampir seluruh kegiatan manusia. Manusia memiliki pertimbangan dalam bertindak. Manusia juga mampu merefleksikan kegiatan masa lalu yang pernah dialaminya dan juga memproyeksikan masa depan, apa yang bakal hendak dia lakukan serta apa yang dicita-citakan. Semua dilakukan oleh manusia itu sendiri dengan apa yang manusia kehendaki, diikuti dengan konsekuensinya, tanggung jawab yang bisa memberikan pengaruh emosional, psikis, sosial, ekonomi, dan budaya. Lalu yang selanjutnya, untuk memahami cara berpikir manusia merupakan memahami cara tindakan dari manusia itu sendiri. Salah satunya adalah kebudayaan yang dimiliki oleh manusia, berawal dari kebudayaan manusia terdahulunya, merupakan sarana dalam pergaulan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dari tahun ke tahun, abad ke abad, zaman ke zaman. Kebudayaan manusia semakin kompleks dari pola kebudayaan itu sendiri. Pola menurut segala aspek yang ada dalam kebudayaan itu berbudaya manusia cenderung menuju sifat modernitas. Lalu yang selanjutnya ada kompleksitas manusia itu muncul akibat dari semakin rumitnya pola kehidupan manusia serta kemajuan teknologi yang diciptakan itu sendiri. Jika pola kehidupan manusia semakin rumit, maka masalah-masalah yang timbul pun semakin kompleks. Lalu yang selanjutnya ada karakteristik komunikasi manusia. Menurut Brent Ruben mengatakan bahwa komunikasi manusia sesungguhnya merupakan gunung es yang tampak di permukaan yang dapat dilihat oleh kasat mata. Hanya sebagian kecil, bagian terbesarnya justru berada di bawah permukaan dan tidak dapat dilihat atau diamati. Ketika seorang awam melihat dua orang yang sedang bercakap-cakap, melihat sejumlah kecil terlihat dalam siklus proses komunikasi yang terjadi sangatlah sederhana. Pesan dikirimkan atau send messenger, atau pesan kemudian diterima atau reciprocation, seseorang bertindak atas pesan yang diterimanya itu. Lalu yang selanjutnya ada aspek komunikasi yang dapat diamati atau terlihat. Yang pertama ada interaktif, yang kedua ada simbol, yang ketiga ada media. Lalu yang selanjutnya ada aspek komunikasi yang tidak dapat diamati atau tidak terlihat. Yang pertama ada meang, yang kedua ada learning, yang ketiga ada subjektif, yang keempat ada negosiatif, yang kelima ada kultural, yang keenam ada interaktif, liver on context, yang ketujuh ada self referenced, yang kedelapan ada self refleksi, yang kesembilan ada interpretabilities. Lalu yang selanjutnya ada perilaku manusia. Perilaku manusia ini merupakan manusia yang dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetik dan perilakunya. Menyimpang dalam sosiologi merupakan tindakan sosial yang tidak boleh salah artikan. Sebagai perilaku sosial, perilaku seseorang diukur relatif terhadap norma sosial dan diatur oleh berbagai kontrol sosial dalam kedokteran dalam rangka penatalaksanaan holistik dan komparatif. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu ada genetik, sikap, norma sosial, kontrol perilaku pribadi. Lalu ada yang namanya ruang lingkup. Menurut Benjamin Bloom, seorang psikologi pendidikan, membedakan 3 perilaku: kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama ada pengetahuan atau knowledge, yang kedua ada sikap atau attitude, yang ketiga adalah tindakan atau praktik atau practice.
Lalu, menurut Brent Ruben dalam bukunya Communication and Humor Hyper pada tahun 2006, 3-9. Yang pertama ada communication is fundamental to our life. Yang kedua ada communication is complex. Yang ketiga ada communication is vital to octopus FTTPs. Yang keempat all good education does not ensure good communication competence. Yang kelima ada communication is a pupil and viewer feel as. Lalu ada menurut Griffin menggambarkan komunikasi melalui beberapa komponen. Yang pertama ada pesan atau messages. Yang kedua ada menciptakan pesan atau creation of messages. Yang ketiga ada menafsirkan pesan atau interpretation of messenger. Yang keempat ada sebuah pesan relation, yaitu ada a relation process. Yang kelima ada pesan menimbulkan respon atau messages of messenger that list a response. Lalu ada menurut Brent Ruben dan Lea Strauss pada tahun 2006 membedakan komunikasi menjadi dua aspek yang berbeda. Yang pertama ada komunikasi sebagai sebuah disiplin keilmuan. Yang kedua ada komunikasi sebagai sebuah istilah teknis. Mungkin sekian aja presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. See you next time video. Dadah.